Alhamdulillah tahun ini itu aku udah bisa baca Al-Quran, aku udah bisa nyelesain Quran 6 bareng kakakku dan adik aku. Baru banget tahun ini, jadi kita untuk ngopi sih masih yang ya coba terlancarin lagi. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita semua udah selesai Quran 6, lagi melancarin untuk baca Al-Quran. Senengnya tahun ini ya kita udah bisa baca Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dari setiap urusan teman-teman sekalian. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kisah mu'alaf yang dijalani atau dikisahkan dari artis yang bernama Davina Karamoy. Davina Karamoy merupakan salah satu pemeran artis yang ada di film Ipar Adalah Maut ya. Kebetulan saya baru nonton film ini ya, dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini dan sangat recommended bagi teman-teman yang mungkin baru belajar membuat rumah tangga atau berumah tangga, yang mungkin kedepannya bisa mengantisipasi atas hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita baru memulai berumah tangga. Baiklah teman-teman sekalian, adapun diketahui bahwasanya nama asli dari Davina Karamoy ini adalah Davina Tesalonika Karamoy. Wanita yang rupanya merupakan anak kembar 5 ini lahir pada tanggal 17 Agustus 2002. Namun dari 3 janin kembar di perutnya, hanya Davina Karamoy yang bertahan. Saat ibunya melahirkan, kedua kembarannya dinyatakan meninggal karena tak berkembang. Davina merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakak kembarnya bernama Alessandro Reinhard Karamoy dan Alessandro Reinhard Karamoy, sedangkan kedua adik kembarnya bernama Safarina Balesia Karamoy dan Winonia Alicia Karamoy. Aku baru malah jalan 5 tahun, jadi senang banget bisa ngajak bulan Ramadan, bisa menyambut bulan Ramadan dengan senang, apalagi dengan keluarga, dan bisa ngerasain berpuasa bareng, sahur bareng, dilepas pula juga dan teman-teman juga, dan bareng keluarga sih paling penting. Senang banget, alhamdulillah. Baiklah teman-teman sekalian, menarik sekali ketika kita membahas tentang kisah mu'alaf ini. Tentunya ini akan menjadi pembuat iman kita semakin kuat ya, dengan kisah-kisah seperti ini. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dan setiap kisah dari video yang akan kita tampilkan. Davina Karamoy membagikan perjalanannya saat pertama kali ia tertarik masuk Islam. Perempuan dengan usia 21 tahun itu mengaku tersentuh saat mulai membaca surat Al-Isra ayat 44-46. Pada saat itu, Davina yang sedang sakit mulai membaca Al-Quran. Itu karena sang bunda yang beragama Muslim memberinya sepenggal ayat tersebut. Ibunda Davina Karamoy meyakini bahwasanya jika surah itu bisa menghilangkan rasa sakit pada anaknya. Ia pun mengatakan bahwasanya pada waktu itu pertama kali sempat sakit demam yang sangat tinggi. Dan mamaku kebetulan ia Muslim dan beliau mengasih surat Al-Isra ayat 44-46, dan itu kata mama surat benteng, dan mamaku menyuruh untuk membaca surat tersebut. Kebetulan pada saat itu aku masih Kristen, jadi aku baca Latinnya saja, tegas Davina Karamoy. Davina Karamoy menjelaskan saat itu dirinya demam tinggi dan tidak bisa mengonsumsi makanan apapun. Namun setelah membaca ayat tersebut, Davina merasa penyakitnya seketika hilang. Ini membuat dirinya kagum dengan keajaiban Al-Quran sebagai pengusir rasa sakit. Sebelumnya, Davina mengaku tidak pernah mengetahui atau mencari tahu soal Islam. Dia hanya fokus dengan agama yang dianut sejak lahir dan tidak ada niat sama sekali untuk meninggalkannya ketika dewasa. Ya, mungkin kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih mau jalan 7 tahun. Jadi dari aku SMA, awal-awal SMA lah itu aku memeluk agama Islam, dan proses aku sampai memeluk agama Islam jujur lumayan lama. Aku pun mencari pun enggak, cuman emang mungkin dikasih tahu ya udah hidayah. Ya aku juga udah pernah cerita sih, maksudnya banyak hal-hal yang mungkin kurang masuk akal, tapi itu memang terjadi di aku. Dan emang dari awal pun aku nggak ada sedikit pun untuk mencari lah pada saat itu ya, untuk mencari kayak ini tuh Islam tuh gimana sih gitu. Enggak, cuman emang mungkin ditunjukin Allah tiba-tiba. Contohnya kayak pertama kali wudhu, ini aku masih Nasrani. Pada saat aku wudhu kok tiba-tiba kayak pas ngusap kepala kok keluar kayak kerikil gitu loh. Rasanya aku di kamar aja di rumah, kan nggak mungkin kotor ya. Dan itu pertama kalinya aku wudhu dalam hidup aku, dan aku masih memeluk agama sebelumnya. Dan itu di situ mulai
selanjutnya mulai banyaklah hal-hal yang kayak doa aku kejaga, aku baru ngafalin surat pendek, kok tiba-tiba karir aku seminggu bisa dapat 2 project, yang mana biasanya aku bisa 6 bulan sekali dapat project. Dan itu emang doa yang aku panjatkan lah pada saat itu. Dan itu masih menurut agama Kristen. Gitu. Banyak lah pokoknya. Jadi Cerita sembuh dari sakit tuh waktu itu gimana? Oh iya, itu waktu itu aku panas sampai 41 dan emang nggak ada mood buat makan, lemas banget di kamar. Dan mama pada saat itu sudah muslim, ngasih aku surat Al-Isra. Koreksi ya, waktu itu aku salah. Al-Isra ayat 43 sampai 47. Itu mama aku bilang itu surat benteng. Dan aku kan yang belum bisa ngaji ya, masih belum beragama Islam gitu. Dan aku baca Latinnya. Setelah itu gak lama bener-bener panas aku turun drastis. Aku gak minum obat sama sekali. Turun drastis dan langsung bisa makan, langsung bisa balik lagi. Di situ aku mikir pada saat itu ya, kayak kok manjur ya, padahal aku cuma baca, yakinin pun enggak, bener-bener cuma baca aja ya, bismillah bla bla bla. Tapi kok kalau di sini kok aku tiba-tiba manjur, itulah pokoknya. Mulai dari situ jadi mulai tertarik, jadi mencoba untuk belajar sholat, tapi masih di agama sebelum belajar sholat. Terus mama aku bilang, iya hafalin surat-surat kecil aja kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan aku baru ngafalin 3 surat itu sama Al-Fatihah ya pastinya. Tiba-tiba dalam seminggu dapat 2 project dalam waktu yang bersamaan. Aku di situ kayak, kok apa yang aku doa langsung didengar. Padahal aku belum memeluk ya, aku belum meyakini 100% gitu. Masih apakah ini benar jalan aku gitu, lagi mencari lah. Dan ya akhirnya setelah beberapa kejadian, karena aku setelah memeluk, aku merasa lebih tenang, merasa lebih yakin aja, percaya ini ya, namanya kepercayaan ya, emang harus dipercayain banget gitu, emang yakin. Dan ya alhamdulillah bisa memeluk agama ini. Oke teman-teman sekalian, Davina Karomo ini dibesarkan dari keluarga yang berbeda agama di keluarganya. Jadi ibunya agama muslim dan ayahnya non muslim. Namun berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala membuat satu persatu daripada anggota keluarga Davina Karomo ini memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Dari mama, kakak, papa nggak pernah ada kayak kamu masuk ini ya, kamu masuk ini, kamu harus itu, enggak. Dan termasuk kakak adik kawan juga malas ya. Itu kita punya jalan yang masing-masing. Jadi nggak dalam waktu bersamaan semua langsung muslim gitu misalnya. Jadi kayak adik dulu, kemudian mama ikut, terus kakak, dan kakakku kembar juga nggak barengan, jeda berapa bulan. Dan yang terakhir memang aku di keluarga. Alhamdulillah tahun ini itu aku udah bisa baca Al-Quran, aku udah bisa nyelesain Quran 6 bareng kakakku dan adik aku. Baru banget tahun ini, jadi kita nonton ngopi sih masih yang ya coba untuk lancarin lagi. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita semua udah selesai Quran 6, lagi melancarin untuk baca Al-Quran. Senengnya tahun ini ya kita udah bisa baca Al-Quran itu bareng-bareng. Baiklah teman-teman sekalian, kita mari mendoakan untuk kita sendiri dan keluarga Davina Karomo. Semoga dengan keputusan untuk menjadi seorang mu'alaf adalah pilihan yang tepat, dan jangan lagi untuk kembali ke agama sebelumnya. Karena saat ini Davina Karomo dan keluarga telah berada di jalan yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nanti di pertengahan jalan atau di akhir kehidupan daripada Davina Karomo dan keluarga ia malah kembali ke agama sebelumnya seperti artis-artis yang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tentunya kita berpegang teguh terus dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita sekali-kali mati dalam keadaan tidak Islam. Baiklah teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.